warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam kajian siang hari ini kita akan mencoba membahas masalah muamalah. Karena kita menyadari masalah muamalah ini masalah yang sangat esensial, masalah yang sangat penting. Karena muamalah ini cerminan dari keimanan dan keislaman kita. Muamalah tekanannya adalah hubungan manusia dengan manusia. Sementara ibadah mahdoh tekanannya adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh bahwasanya muamalah itu sangat penting untuk kita perhatikan. Rasulullah SAW menyatakan misal dalam sebuah hadis, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Jadi keamanan seseorang dalam tugasnya, dalam kehidupannya sangat menentukan kualitas dari keimanan yang dimilikinya. Nabi mengatakan la iman, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Waladina, dan tidak ada agama liman la ahdalahu, bagi orang yang tidak pernah menepati janji. Ini adalah contoh betapa sikap-sikap kita di dalam kehidupan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Muamalah kita menentukan kualitas keimanan kita. Dan muamalah inilah sebenarnya juga yang merupakan medan yang sangat luas. Karena ibadah mahdoh medannya tertentu, waktunya tertentu. Bagi contoh misalnya sholat wajib itu kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Biasanya sholat itu maksimal 1-15 menit, bahkan ada yang setengah menit. Ya, pernah juga kita baca tarawih bulan Ramadan kemarin itu kan ada tarawih tercepat dunia, ternyata di Indonesia 17 menit, 23 rakaat 17 menit. Bayangkan tuh, ya, Bismillah sampai walatolin watamin dan suratnya satu nafas. Sehingga saya khawatir selesai sholat itu imamnya tidak bisa bernafas. Luar biasa. Jadi artinya memang waktunya tertentu. Demikian pula ibadah saum yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Tetapi kalau muamalah di luar itu semuanya, ya, muamalah kita dalam keluarga, di dalam bekerja, ini bagian dari keimanan kita, bagian dari keislaman kita. Karena memang Islam itu tidak mengenal dikotomi, tidak mengenal sekularisasi, tidak mengenal pemisahan. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat, ini urusan agama, ini urusan umum. Ya, di masjid kita beragama, di musola kita beragama. Tapi ketika kita di pasar, ketika kita di meja-meja kerja kita, ketika kita jalan raya, ketika kita di kampus, maka agama itu hilang. Ini yang dikatakan paham sekuler, paham yang sangat dikotomik, membedakan antara agama dengan bukan agama. Padahal Islam itu merupakan sebuah kesatuan. Pasar itu adalah implementasi dari masjid. Karena itu masjid dan pasar itu tidak boleh dipisahkan. Di masjid kita melakukan kegiatan-kegiatan karena Allah, di pasar pun juga kita melakukan kegiatan karena Allah. Dan karena itu kalau di masjid kita tidak boleh berbohong, maka di pasar pun juga kita tidak boleh berbohong. Jadi sebenarnya ada korelasi yang kuat antara pasar dengan masjid, antara kegiatan ekonomi dengan sholat. Ya, karena kegiatan ekonomi juga bagian dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dunia ekonomi sekarang rusak? Menurut saya adalah karena dikendalikan oleh orang-orang yang tidak pernah sholat. Ya, ekonomi sekarang ini hancur, rusak karena dikendalikan oleh orang-orang yang tidak pernah rukuk, tidak pernah sujud, tidak pernah berdoa, tidak pernah berzikir, ya, tidak pernah sholat berjamaah.
orang-orang yang sekuler, orang-orang bahkan juga orang-orang yang tidak beragama, itulah yang mengendalikan ekonomi. Akibatnya apa? Akibatnya yang dicari semata-mata keuntungan yang bersifat material, ya sekedar masalah uang, ya bukan tidak penting, tetapi menghilangkan masalah keberkahan. Di dalam Al-Quran disebutkan ekonomi itu harus dikendalikan oleh orang-orang yang suka sholat. Bahkan dipuji di dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 37 bahwa di masjid itu ya adalah kumpul orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, yang sibuk dengan perdagangannya, tetapi ketika mendengar azan mereka kemudian ruku, sujud, sholat bersama-sama. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'is zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di masjid-masjid itu ada orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan usahanya, tetapi ketika mendengar azan, ya dia kemudian tinggalkan pekerjaan itu untuk kemudian berkhusyuk bersama-sama. Dia tidak lupa untuk berzikir, berdoa, tidak lupa untuk mengeluarkan zakatnya. Orang-orang inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ke depan itu tantangan kita adalah bagaimana kita menghadirkan sosok-sosok muslim yang dia taat ibadah, tapi juga kegiatan ekonominya dia kuasai, kegiatan di luar itu dikuasai, pendidikannya, politiknya, dan lain sebagainya. Baru saya kira kita akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Karena di zaman Nabi itu kalau kita lihat sejarah, bahwa para sahabat Nabi itu orang-orang kaya, ya orang-orang kaya, orang-orang yang rajin usahanya, rajin pekerjaannya, rajin bertani, rajin beternaknya. 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk ke dalam surga secara langsung itu orang-orang kaya. Ya, jadi tetapi kekayaannya mereka itu adalah kekayaannya bukan nampak pada aksesoris pribadi, ya, bukan tidak nampak pada kemewahan hidup pribadi, tapi kekayaan mereka nampak pada aktivitas sosial yang dilakukan. Itu orang-orang kaya di zaman Rasulullah SAW. Sebagai contoh misalnya Utsman bin Affan itu adalah seorang peternak yang berhasil, ya, ribuan unta di peternak. Demikian pula seorang petani, pedagang Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi rumahnya biasa sama dengan yang lain, kendaraannya juga biasa sama dengan yang lain. Kendaraan yang paling mewah itu adalah kuda merah itu ketika itu, ya, disebutkan dalam hadis kuda merah yang kendaraan yang paling mewah. Kalau sekarang apa itu? Kendaraan yang paling mewah itu apa? Apa? Limusin. Ya. Ya pokoknya yang paling inilah. Yang jelas bukan Avanza ya. Yang paling mewah lah, yang paling mewah. Kendaraan pribadi ya. Tidak nampak pada aksesoris pribadi, rumahnya biasa saja. Tetapi kelihatan kaya itu ketika beliau diajak berinfak. Sekali berinfak, terus seperti digambarkan dalam hadis, ya, turunnya ayat lan tanalul hatta tunfiqun la tuhibbun. Itu sekali berinfak beliau itu 100 ekor unta. Ini bukan hanya ekornya ya, 100 unta. Bayangkan kalau 1 ekor unta 50 juta, sekarang harganya berarti 5 miliar. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, penguasa pasar, ya, selalu menginfakkan 2/3 dari keuntungannya, sehingga pantas mereka itu menjadi orang-orang yang berhasil membangun peradaban. Jadi sebenarnya takwa dengan kaya itu dua hal yang perlu kita satukan sekarang ke depan. Karena sekarang ini ada kesan bahwa kalau takwa itu relatif miskin. Ya seolah begitu dalam benak orang. Jangan terlalu takwa nanti miskin. Seolah begitu. Kalau orang kaya itu relatif maksiat. Ya seolah begitu. Padahal takwa dengan kaya dua hal yang harus dimiliki oleh umat Islam. Nabi sendiri mengatakan, nikmal marus soleh, nikmal marus soleh fil mar'is soleh. Ya, sebaik-baiknya harta yang baik ada di tangan orang-orang yang baik. Sebaik-baiknya harta orang baik, harta yang baik ada di tangan orang baik. Jadi penyatuan antara takwa dengan kaya. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Menurut data yang terakhir yang kita baca ya, jumlah orang kaya di Indonesia kan ada 50 orang. Ya, dari 50 itu yang muslim 4 orang. Ya, jumlah kekayaannya sekitar 7 triliun ya, luar biasa.
Tapi yang sangat menyedihkan adalah bahwa orang kaya nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu pengusaha rokok. Ya, jadi pengusaha rokok di kita ternyata orang yang paling kaya. Apalagi rokok di Samsu kan, sekali merokok 9 kan, 2, 3, 4 ya. Jadi pengusaha rokok. Tetapi setelah diteliti, ya, mereka itu keluarganya jarang yang merokok. Yang merokok itu siapa? Kita, kaum muslimin. Di pertemuan Majelis Ulama Indonesia di Surabaya, karena saya kebetulan sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI, itu saya sampaikan, ya, para pengusaha rokok itu keluarganya gak ada yang merokok, tapi yang merokok siapa? Yang merokok itu adalah kadang-kadang para ustaz, ya, para kiai. Jadi sakitnya itu di sini. Ya, sakit itu betul-betul sakit. Ya, ya. Jadi luar biasa itu kan, luar biasa. Ternyata mereka kaya karena perilaku kita. Yang memandang segala sesuatu dari sudut halal haramnya saja, tidak pada aspek-aspek yang lain. Ini merupakan sebuah gerakan ekonomi yang dahsyat itu rokok itu. Dan itu ternyata dipubliskan hari Senin yang lalu, minggu yang lalu, bahwa salah satu penyebab kemiskinan itu kan karena konsumsi rokok. Ya, konsumsi rokok. Ya, bahkan penelitian teman saya, seorang guru besar di IPB, itu kebutuhan rokok itu nomor 2. Ya, kebutuhan pada buku nomor 11. Jadi lebih baik apa? Merokok. Lebih baik tidak punya buku daripada baca. Jadi karena itu ini adalah masalah-masalah yang kadang-kadang kita itu banyak beli sesuatu yang tidak ada gunanya. Beli petasan misalnya begitu. Aneh itu orang beli petasan. Tujuan petasan kan untuk didengarkan. Coba sekarang orang beli petasan, ya, beli petasan dinyalakan, dilemparkan, telinganya ditutup, kan aneh. Harusnya beli petasan dia nyalakan dekat telinga, mantep gitu ya. Kalau tujuannya untuk apa? Untuk didengarkan. Nah, jadi maksudnya apa ini? Maksudnya adalah bahwa kekayaan ke depan itu memang kita harus menguasai ekonomi kembali. Nah, oleh karena itu, karena masalah ekonomi kan sangat penting, masalah harta ini kan menjadi sangat penting. Ya, di dalam hadis dikatakan 2 hal yang berkaitan dengan ekonomi dengan harta itu pertanyaan yang diajukan, ya, kepada setiap orang yang beriman kelak kemudian hari tentang harta, tentang ekonomi, ya, tentang kegiatan jual beli. Itu yang pertama adalah min aina iktasabah, bagaimana cara kita mendapatkan, wa fima anfaqah, dan bagaimana cara kita memanfaatkan. Itu pertanyaannya itu, min aina iktasabah, bagaimana cara mendapatkannya, wa fima anfaqah, dan bagaimana cara memanfaatkan harta yang kita miliki. Bagaimana kegiatan bisnis, kegiatan usaha, dan bagaimana cara memanfaatkan dari keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Selalu begitu. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Inilah membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ya, kalau di konvensional kan yang penting bagaimana cara mendapatkannya, tidak peduli bagaimana cara memanfaatkannya. Tapi di dalam Islam, min aina iktasabah wa fima anfaqah, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Kenapa begitu rinci diuraikan? Bahkan banyak sekali ayat-ayat tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang perdagangan. Hadis juga begitu. Karena pada harta itu kan kecintaan manusia luar biasa. Namanya juga harta. Harta itu kan bahasa Arabnya al-mal. Al-mal itu sesuatu yang digandrungi, sesuatu yang dicintai. Enggak ada orang yang anti harta. Ya, semua orang, profesi apapun, posisinya apapun juga, ya, itu senang sama harta, sama duit, sama uang itu senang. Bahkan orang yang sakit pun ketika dikasih uang sembuh. Ya, orang yang sakit mata, merah matanya, ketika dikasih apa langsung hijau. Itu saking apanya. Dan kalau manusia itu punya harta, dia tidak pernah puas dengan harta. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, laukan ibni Adam wadiyani min dahabin labtarossal sahuma. Andaikan seseorang memiliki 2 gunung dari emas, ya, saking banyaknya begitu, labtarossal sahuma, pasti akan mencari yang ketiga gunung yang ketiga yang terdiri dari emas itu. Ya, hatta yamila turabul jawfa, sehingga perutnya itu penuh dengan tanah, maksudnya mati. Selesainya itu mati. Ya, makanya banyak orang-orang yang kemudian terjatuhkan dengan harta. Apalagi di kita ada 3 ta atau 4 ta. 4 ta ya, harta, tahta, wanita, dan Toyota. Ya, jadi 4 ta.
Ya, luar biasa kan, kita lihat dalam realitas gitu, bagaimana banyak orang-orang besar, pejabat-pejabat publik, ya, kemudian juga yang lainnya yang jatuh karena masalah hati, Saya di KPK pernah diminta untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam tentang mengatasi masalah korupsi. Ya, saya sampaikan 5 langkah ketika itu. Tapi saya sampaikan satu saja. Bagaimana supaya kita ini keluarga, ya, dibuat sikap kritis, diri kritis terhadap penghasilan masing-masing. Kalau suaminya bekerja, istri dan anaknya harus kritis terhadap penghasilan suami. Demikian pula sebaliknya. Ya, apalagi suami itu, ya, buat istri itu harus kritis terhadap penghasilan suami. Jangan selalu nanya gitu ya. Kalau seandainya penghasilan 10 juta, tiba-tiba bawa 20 juta, harus ditanya dari mana ini? Yang 10 juta lagi. Jadi jangan langsung disambut, alhamdulillah, kenapa nggak dari dulu? Ya, cuma 10 juta harus sekarang 20 juta. Dan ini penting. Kenapa saya katakan istri itu penting sekali, daya kritis terhadap penghasilan suami? Karena namanya suami itu, kita sepakatlah takut sama istri. Rata-rata suami itu takut sama istri. Kalau ditanya ini barangkali semuanya akan setuju ya. Bahkan katanya di akhirat itu dibuat 2 barisan, ya. Barisan pertama barisan takut suami takut istri, dan satu lagi barisan suami tidak takut sama istri. Ternyata semua masuk barisan yang pertama, takut sama istri. Hanya satu yang tidak. Ketika tanya malaikat, kenapa? Apa betul Anda tidak takut sama istri? Saya di sini suruh istri. Saya takut juga loh. Jadi maksudnya apa? Artinya supaya kita ini apa? Supaya ini kalau masalah harta itu menjadi sangat penting. Jangan asal-asalan. Orang mengira bahwa sekarang itu mencari rezeki yang halal itu susah. Ya, harus dikembangkan sekarang. Bahwa mencari rezeki yang halal itu jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah, jauh lebih menenangkan, ya, jauh lebih memberikan ketenangan ketimbang mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena sekarang ada semacam pemeo, ya, yang seorang menyuruh sekarang ini jangankan yang halal, yang haram juga susah. Padahal ini bukan mazhab orang yang beriman. Orang yang beriman yakin kapan dan dimanapun rezeki yang halal jauh lebih mudah, jauh lebih banyak ketimbang rezeki yang haram. Yang haram itu kan sedikit sebenarnya kan. Allah menciptakan yang haram sedikit, lebih banyak yang halal. Ya, binatang yang haram kan bisa dihitung. Ya, beberapa 4 atau 5 macam. Tapi semua itu halal. Binatang laut, padahal laut itu kan 2/3 luasnya ketimbang daratan. Semua yang hidup di laut itu halal, termasuk si Roro Kidul. Itu halal lagi. Saya ingin mengatakan karena sekarang mulai itu ya, mulai kembali dimunculkan Roro Kidul, Indro Kaler segala macam. Saya kira tidak benar. Itu halal itu. Ya, boleh disate. Ya, jadi yang halal itu sedikit, yang halal jauh lebih banyak. Nah, oleh karena itu di dalam kita melakukan kegiatan ekonomi mendapatkan harta, perlu kita perhatikan. Ya, min aina iktasaba, bagaimana cara mendapatkan? Yang pertama tentu saja dengan kasar, dengan ikhtiar, dengan keringat kita. Ya, kita tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Bahkan tidak boleh kan dalam Islam. Kita untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kemudian kita malas mengharapkan pemberian dari orang lain. Ya, Islam itu agama anti kemalasan. Ya, tetapi yang mendorong setiap orang punya etos kerja yang tinggi. Kenapa? Setelah subuh dilarang sholat, dilarang tidur ya, setelah sholat subuh. Kan kita dilarang tidur itu setelah subuh itu. Walaupun tidur larangannya bukan larangan haram, larangan makruh, namanya tanzih, larangan pendidikan. Ya, setelah subuh kita dilarang untuk apa? Tidur. Ada yang mengatakan kecuali bulan Ramadan. Ya, jadi sama saja. Kenapa? Karena itu menimbulkan kemalasan. Karena kemalasan itu salah satu penyebab dari kemiskinan. Kemiskinan itu kan ada 3 penyebab. Salah satunya adalah culture, budaya, sikap. Orang malas itu ya pantas kalau miskin. Makanya di dalam Islam dibangun etos kerja, dibangun etika kerja. Bahwa kerja itu adalah bagian dari ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah dengan apa? Dengan dengan usaha, ya, dengan usaha. Tentu berusaha ini harus diusahakan komoditasnya yang halal. Ya, karena yang haram itu walaupun apa kelihatannya banyak, itu justru akan merugikan kita.
Jangan kita terlibat dalam perdagangan bir misalnya. Walaupun di pabrik bir ada masjid namanya Masjid Al-Bir, ya, tetap dilarang, ya, karena itu akan merusak. Ini sungguh-sungguh di pabrik bir itu ada Masjid Al-Bir. Ya, saya pernah untung saya nggak jadi itu. Ya, kira jalan pemerintahan beberapa waktu yang lalu saya diminta ceramah di masjid di Al-Bir. Saya bilang Al-Bir itu kan bagus artinya, ternyata di pabrik berdiri gitu. Ya, jadi komoditas yang haram dilarang. Ya, menjual, kita umat Islam itu harus hati-hati. Ya, jadi itu yang pertama. Artinya usaha kerja kita, jual beli kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan 9 dari 10 rezeki itu kan berasal dari perdagangan, ya, berasal dari perdagangan. Makanya kalau pedagang kaya wajar lah gitu. Pengusaha kaya wajar. Yang tidak wajar tuh kalau pegawai kaya, ya, itu bisa dicolai KPK. Ya, jadi kalau pengusaha itu kaya itu wajar. Kalau rezekinya 9 dari 10 pintu rezeki itu buat mereka. Karena biasanya pengusaha itu kan siap dengan risiko, ya, siap dengan berbagai macam risiko. Orang-orang yang punya keberanian tertentu, ya. Nah, kita diperintahkan silakan, ya, jual beli dengan usaha ikhtiar, tetapi dengan catatan tadi tidak menjual barang-barang yang haram, komoditas-komoditas yang merugikan. Apalagi sekarang penjualan narkoba dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dengan larangan dengan meribakan uang, ya, meribakan uang. Jadi meribakan uang itu membungakan uang, termasuk yang dilarang dalam Islam. Saya tidak ingin menjelaskan itu ya secara, karena memang sudah jelas sekali bahwa riba itu adalah sesuatu yang haram walaupun kelihatannya banyak. Ada satu ayat dalam Al-Quran, surat Ar-Rum 39. Saya selalu menyampaikan Ar-Rum 39 ini supaya populer. Ya, populer antara riba dengan zakat. Ya, Ar-Rum 39. Sampai yang populer sekarang kan Ar-Rum 21 ya. Ar-Rum 21 sangat populer. Selalu ada pada surat undangan perkawinan. Ya, mohon doa restu dan 200.000. Nah, Ar-Rum 39 itu adalah ayat yang mengkomparasikan antara riba dengan zakat. Ya. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas falahu indallah. Harta yang kalian ribakan supaya tambah banyak dalam pandangan manusia, kan banyak itu diribakan. Ya, apalagi sampai direntenerikan, ya, direntekan sangat sangat banyak, ya, dari 100.000, 200.000 dan seterusnya. Bahkan pernah waktu saya jadi ketua Basnas, ini ada teman-teman dari Basnas, ya. Ada satu kejadian seorang mustahik dari Bogor itu, ya, seorang ibu yang menangis datang ke sini, ya, karena dia pinjam pada seorang rentenir, pinjamnya sudah terbayar, pokoknya sudah ada bunganya, tinggal 600.000 lagi, ya, tinggal 600.000 lagi. Itu padahal kalau tidak terbayar sore itu, si ibu ini kan punya anak perempuan. Dan sudah diikrarkan kalau tidak terbayar itu anak perempuannya akan menjadi istrinya. Ya, nggak tahu istrinya keberapa. Ya, nah untung kemudian kita nyuruh tim dari Basnas untuk melihat, ternyata betul. Ya, si ibu itu langsung menangis gembira, ya, karena uangnya terbayar 600.000 rupiah dan kemudian anaknya terselamatkan. Ya, jadi rentenir maupun juga itu bunga itu sebenarnya kan merusak, ya, tatanan akidah, keyakinan, pergaulan, kemanusiaan. Ya, coba tidak pernah kita lihat orang rentenir itu adalah orang yang senang, tidak pernah. Bahkan kalau ketemu kita diceritakan kerugian, ya, belum apa-apa sudah cerita kerugian. Padahal uangnya banyak, tidak ada ketenangan. Karena memang yang Allah riba, Allah menghancurkan riba. Ya, dan kita lihat secara besar, secara makro, sistem ekonomi bunga kan tidak pernah menghasilkan kesejahteraan. Yang ada malah kesenjangan. Ya, kesenjangan kan sekarang semakin lebar kesenjangan. Bukan sekedar di negara kita, di negara lain pun juga. Di kita jumlah orang miskin tambah banyak kan. Sekarang ini kan sudah hampir berapa? 33,7 juta. Jadi ada penurunan kemiskinan. Maksudnya diturunkan dari kakeknya ke luar biasa, ya. Itu ya 33 sekian juta yang sudah jelas miskin, belum yang siap jadi orang miskin yang potensial jadi orang miskin. Jadi luar biasa. Menurut saya sih bukan sekedar masalah, ya, jadi bukan tapi memang begitu diciptakan masyarakat sekarang itu menjadi masyarakat miskin.
karena apa? Karena sistem kapitalistik dan yang bersifat bunga. Wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nas falyarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turida majallah fa ulaika humul mudhifun. Jadi riba dengan zakat diapakan? Dikomparasikan oleh Allah. Kalau zakat kan berkurang secara nominal. Saya punya penghasilan 5 juta, saya keluarkan 2,5%, berkurang 125.000. Tapi Allah mengatakan fa ulaika humul mudhifun. Itulah orang-orang yang dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu bukan mengurangi, memperbanyak harta yang kita miliki. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah merasakan semuanya. Karena saya lihat ini wajahnya wajah orang berzakat semua. Ya, insya Allah ya, wajah orang yang suka berinfak, ya, wajah orang yang penuh dengan keberkahan, wajah orang yang optimis saya lihat walaupun banyak masalah. Jadi faulai kemudian pun orang-orang akan dilipat gandakan. Berinfak, berzakat itu bukan mengurangi harta, memperbanyak harta kita. Ya, karena itu begitu kita punya pengeluaran, punya penghasilan langsung keluarkan saya 2,5%. Ya, saya tidak sependapat dengan orang mengatakan berzakat itu susah menghitung. Ya, zakat itu sangat mudah menghitung, 2,5% dari bruto. Ya, sekali lagi zakat itu mudah menghitungnya, ya agak susah mengeluarkan. Makanya perlu dijadikan sebagai lifestyle kita. Nah, jadi itu hal-hal yang riswah, demikian pula jual beli yang lain yang diharapkan yang dilarang oleh agama kita. Insya Allah kalau kita terus pada jalur yang secara istiqomah mencari rezeki yang halal dengan keyakinan kita, karena ini merupakan bagian dari muamalah kita, bagian dari ajaran agama kita, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup ini. Yang kita carikan keberkahan sebenarnya. Ya, keberkahan itu artinya apa? Artinya kehidupan ini bisa mengatasi masalah dengan sebaik-baiknya. Apakah uang kita, harta yang kita miliki nominal, ya banyak atau sedikit, itu tetap saja bisa memecahkan masalah. Itu yang namanya berkah. Ya, kalau hidup tidak berkah ini, walaupun uangnya nominalnya banyak, tapi susah terus, tidak bisa memecahkan masalah. Jadi yang dikatakan hidup berkah itu bukan hidup yang tidak punya masalah ya, karena masalah kan merupakan sunnatullah. Ya, hidup ini diciptakan oleh Allah untuk kita ini berhadapan dengan masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi akan selalu berhadapan dengan masalah dan jangan lari dari masalah. Kita hadapi. Nah, salah satu cara mengatasi masalah dengan cara kita mencari rezeki yang halal, rezeki yang baik, ya, rezeki yang thayyib, supaya ujungnya kita bisa mengatasi masalah kehidupan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian yang biasa melaksanakan pengajian di sini, hidupnya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang halal, ya, yang banyak kan. Pokoknya kan begitu halal, banyak berkah. Ya, mudah-mudahan. Saya kira bisa begitu ya. Dan umat Islam itu memang begitu. Umat Islam itu adalah umat yang kaya secara batin, kaya secara materi, tapi dengan rezeki yang halal. Ya, umat Islam itu adalah umat yang pencinta kerja, etos kerja, sekaligus juga punya etika kerja. Tahu apa yang halal, apa yang haram, tahu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, inilah yang dikatakan sedikit secara penjelasan tentang yang berkaitan dengan masalah muamalah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita, keimanan kepada kita, kesabaran kepada kita dalam melaksanakan perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun juga dalam muamalah. Saya kira demikian. Waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 1 jam. Ya. Jadi barangkali kalau ada pertanyaan bolehlah 10 sampai 110 lah gitu ya. Saya mau terus ke ini, teman-teman di Bapak mau terus ke taspen ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Kalau ada. Silakan Pak, Bu, barangkali ingin mengajukan pertanyaan. Kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini adalah satu, kita ini kenapa ekonomi syariah ini sepertinya di Indonesia ada susah berkembangnya? Apa yang membuat susah? Sedangkan setelah kalau kita ketahui saya dulu berkuliah itu awal-awal tahun tadi itu sudah dikencarkan, bank muamalah sudah tumbuh dari tahun 89 seperti 89 seperti itu. Tapi perkembangannya kenapa tidak bisa berkembang dengan pesat? Terima kasih.
Mohon maaf kalau saya nanya kembali, berapa orang yang punya akun bank syariah di sini? Coba. Dianggap bahwa apa ya, bank syariah itu ya urusan bank biasa gitu. Jadi aspek sosialisasi edukasi pada masyarakat yang harus kita lakukan, bahwa kita bertransaksi dengan sistem lembaga keuangan syariah, ya itu harusnya menjadi tujuan kita, kecuali sesuatu yang sudah secara undang-undang diatur harus di bank konvensional, ya kita tidak bisa soal gaji misalnya, ya tetapi ketika kita memilih sendiri, pilihlah pilihan yang sesuai dengan syariah, ya itu yang pertama. Masyarakat sendiri belum kita semuanya lah, ya belum punya komitmen yang kuat untuk bertransaksi secara syariah. Yang kedua, memang kita akui bahwa usia dari bank syariah, dari ekonomi syariah lah ya, secara teori ekonomi itu baru, secara teori ekonomi itu kan baru muncul tahun 74, ya ketika itu di Pakistan, mulainya di Islamabad konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara OKI, dan ketika itu dari Indonesia almarhum Pak Iwan Dan. Dan di situ baru pertama, ya, dan kemudian dicetuskan IDB, Islamic Development Bank, demikian pula yang lainnya. Dan di Indonesia sendiri baru didirikan Bank Muamalah pada tahun 92 oleh Pak Harto ketika di Istana Bogor. Bahkan Pak Harto juga salah menyebutnya, saking asingnya gitu ya. Mari dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bank Islam pertama kita resmikan, yaitu Bank Muamalah Indonesia. Jadi selalu muamalah. Ya, jadi kita kan nggak begitu familiar ya. Padahal sebenarnya kan itu bahasa Arab itu kan bahasa yang familiar bagi kita kan. Ya Baitul Mal aja tidak bisa Baitul Mal kebanyakannya begitu. Baitul Mal watamil. Ya, lebih akrab dengan Baitul Mal. Ya. Jadi sosialisasi terus kita lakukan. Yang kedua adalah komitmen pemerintah juga untuk mendukung, baru pada sebatas regulasi, ya belum sampai kepada implementasi. Di Malaysia kenapa itu? Kenapa begitu cepat? Karena 20% APBN itu disimpan di bank syariah, 20%. Nah, sekarang katanya mau ditambah lagi 40%. Ya, jadi uang APBN itu disimpan. Kalau di kita kan tidak. Ya, uang APBN, APBD tetap saya di bank konvensional. Bahkan gaji pun susah gitu. Padahal gaji itu kan hak kita, hak pegawai. Tetap saja kita harus melalui bank konvensional. Jadi banyak hal yang sebenarnya, ya. Tetapi saya yakin begitu ya. Barusan saya baru selesai rapat tentang ekonomi syariah ke depan. Itu saya yakin akan terjadi perubahan yang signifikan ke depan. Ya, mudah-mudahan apalagi sekarang ada Komite Keuangan Nasional yang langsung dipimpin Pak Jokowi. Saya menyampaikan kepada beliau pada waktu Ramadan saya diminta datang, ya, pada waktu saya masih jadi ketua Basnas, karena beliau akan berzakat ke Basnas. Saya sampaikan bahwa kita ini punya potensi yang luar biasa, potensi ekonomi syariah, ya, potensi zakat, potensi infak, ya, potensi wakaf yang luar biasa. Yang diperlukan sekarang dukungan real dari pemerintah untuk menggali potensi. Bayangkan zakat itu 217 triliun setiap tahun, ya, potensinya. Bahkan menurut Ketua Basnas sekarang Profesor Bambang Suribyo, mantan Menteri Keuangan, dan sekarang beliau menjadi Ketua Basnas. Saya baca di wawancaranya hari Minggu kemarin, sekarang sudah ada perubahan kenaikan 274, dulu 217 tahun 2011 ya, karena 2016 ini sekitar 274 triliun. Jadi luar biasa, sangat banyak potensi-potensi. Tapi karena kita kalah oleh sistem kapitalistik, materialistik, ya, itu sehingga kita masih terus saja gitu, kemana-mana kita cari pinjaman, ya. Padahal negara itu bisa bangkrut kalau cari pinjaman terus. Kita nggak pernah menduga tuh negara Yunani bangkrut, ya, tiba-tiba bangkrut. Ada negara bangkrut, Yunani karena pinjaman, ya. Argentina, Meksiko, Brazil itu juga hampir-hampir bangkrut kalau tidak diputihkan, ya, karena masalah pinjaman yang luar biasa. Makanya sekarang negara yang mampu membangun dirinya tanpa pinjaman itu negara yang mampu tegak, kuat, berdiri, gitu ya, menghadapi. Salah satu, ada dua negara kan di dunia ini yang membangun tanpa pinjaman, yaitu Turki dengan Qatar.
Turki itu sebuah negara yang walaupun sekarang banyak masalah diganggu terus ya, karena negara yang membangun tanpa pinjam, ya surplus ya sekarang ini bahkan dananya itu. Kenapa? Karena menggerakkan 3 hal, ya menggerakkan 3 hal. Pertama adalah menggerakkan sektor real, sektor perdagangan, sektor usaha itu dikendalikan oleh kaum muslimin di Turki. Yang namanya hotel, yang rumah makan, industri semuanya lawan mereka. Digerakkan, khutbah disampaikan masalah perlunya umat Islam menguasai perdagangan, menguasai ekonomi. Jadi dalam khutbah itu, khutbah Jumat, ya kan khutbah Jumat itu saya juga dulu itu kan mengusulkan dalam khutbah Jumat itu salah satu dari 4 waktu khutbah kan 4 Jumat ya sebulan. Salah satunya bicara ekonomi syariah, bicara bank syariah, bicara zakat. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu kan relatif lebih banyak dihadiri orang, ya. Jadi kajian sebenarnya yang kaitannya dengan ibadah paling banyak itu hari Jumat. Hari Jumat paling banyak orang, meskipun kebanyakan tawadu ya, jamaah itu tawadu. Yang maksudnya adalah apa? Manggut gitu. Ayuhanas ittaqullah haqqa tuqatih, biasanya kan manggut, ya. Kapan bangunnya? Ketika khotib mengatakan ibadah Allah. Biasanya ibadah Allah itu bangun, ya, karena mau selesai. Ya. Tapi maksudnya apa? Di begitu. Saya sempat ngobrol dengan para ulama ini. Karena memang kita gerakan, ya kita dalam bidang politik kata mereka bisa kalah, ya ketika itu oleh politik sekuler ya. Mustafa Kemal Atatürk yang luar biasa sekuler, tapi kita gerakan masyarakat untuk membangun kekuatan ekonomi. Yang kedua adalah yaitu gerakan infak, ya gerakan infak. Jadi infak itu dijadikan kebutuhan, gerakan tangan di atas istilahnya, gerakan tangan di atas itu digerakkan semua dari anak-anak itu digerakkan kebiasaan berinfak, kebiasaan memberi. Ternyata mereka punya izzah, punya harga diri, punya etos kerja yang sangat luar biasa begitu. Nah jadi sampai sekarang ratusan triliun itu mereka surplus dalam bidang infak, sampai dipergunakan untuk membiayai para mahasiswa bukan sekedar dari negerinya tapi juga dari negara-negara di luar seperti termasuk Indonesia. Nah jadi gerakan infak. Kemudian yang ketiga gerakan sholat subuh. Sholat subuhnya itu luar biasa, ya. Saya sampai bergetar lihat sholat subuh itu sama dengan sholat Jumat. Ya, dan ternyata mobil itu banyak sekali, pakaiannya pakai jas, dasi segala macam sholat subuh itu. Rupanya selesai sholat subuh itu mereka langsung berangkat ke kantor. Ya, jadi coba kalau digerakkan. Sehingga para ulama kan mengatakan sholat subuh itu kalau minimal saja sholat subuh separuh sholat Jumat, masyarakat itu akan menjadi masyarakat kuat. Ya, minimal separuh sholat Jumat. Ya, itu kan kalau sholat Jumat biasa sampai keluar ya rata-rata itu. Tapi kalau sholat subuh gimana? Ada yang 3 saf, ada yang 2 saf, ada yang 1 saf, ada yang single fighter. Jadi pemain tunggal. Saya pernah dari Pertamina malam ketika itu di Cirebon, kemudian subuh itu di Pantura, masjidnya bagus sekali. Tapi menjelang subuh masih masih ditutup. Waktu subuh ada 4 orang yang sudah tua, yang kata anak muda itu batuk satu batuk semua. Bayangkan sinyal di mana dengan supir saya. Ya Allah, saya bilang ini pantas. Ya, keberkahan tidak ada karena memang kita tidak menganggap penting. Ya, tidak sholat berjamaah itu tidak anggap penting. Di khutbah Jumat kemarin di Istiqlal saya sampaikan ya tentang perlunya kita umat Islam, para tokoh masyarakat, para pimpinan, ya dapat republik memberikan contoh untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu mengundang keberkahan. Jadi jangan alasan sibuk, ya rapat misalnya sampai kemudian sholat saya kira sudah harus kita rubah, kita perbaiki ya cara-cara pandang kita. Itu antara lain ya, tentu saja masih banyak penyebab yang lain, tapi tetap kita harus optimis lah ya. Umat Islam harus tetap optimis karena ciri yang membedakan umat Islam dengan yang lain, orang yang beriman dengan yang tidak, adalah pada optimisme. Walaupun kita tahu banyak masalah-masalah yang kita hadapi, insyaallah. Saya kira demikian, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan apa yang beliau sampaikan untuk senantiasa mengkoreksi dari mana dan bagaimana kita mendapatkan harta tersebut,
dan kemana harta yang kita dapatkan dibelanjakan agar kita memperoleh keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Terutama sekali kita menyemangati untuk lebih respek terhadap perekonomian syariah agar negeri ini terselamatkan dari kebangkrutan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.